Saya punya pendapat pribadi tentang apa yang disebut sebagai sejarah. Menurut saya, seorang yang berhak menyebut dirinya atau disebut sebagai sejarawan adalah orang yang mengalami sendiri apa yang disebut sejarah itu. Kalau orang itu menulis sejarah berdasar kata orang lain atau penemuan orang lain atau pendapat orang lain, itu bukan sejarawan, itu arkeolog namanya. Saya mohon maaf ya pada para sejarawan, tapi justru saya menjunjung tinggi para sejarawan ini sebagai orang-orang yang mengalami peristiwa yang dia tulis itu. Nah, saya beruntung sekali di hadapan saya sekarang hadir seorang sejarawan sejati. Karena beliau mengalami sendiri proses berdirinya partai terbesar di Indonesia masa kini, yaitu PDIP. PDIP dengan arti PDI Perjuangan. Artinya perjuangan ini penuh dengan kemelut deru campur debu, berpercik keringat, air dan mata dan darah. Dan itu dialami oleh Bapak Yosef Umar Hadi. Bapak, monggo waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya kepada Anda untuk berkisah tentang sejarah PDIP. Walaupun Anda nggak pernah menyebut diri sebagai sejarah, tapi Anda cikal bakal atau tapi menurut saya itu sejarah. Ya, apalagi kalau saya nggak salah, buku ini kan ditulis oleh Anda atas permintaan Pak Taufik Kemas untuk menulis sejarah PDIP. Monggo. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Jaya Suprana atas waktu dan kesempatan di mana saya sungguh merasa terhormat, merasa bangga bahwa saya diminta atau diajak untuk berbicara tentang sejarah lahirnya PD Perjuangan. Meskipun saya sedikit memberikan catatan, kalau boleh saya mengoreksi, saya mungkin terlalu berpretensi seakan-akan saya mengetahui sejarah itu. Itu kan Anda rendah hati itu. Ya sudahlah, Anda nurut aja. Ya, ini faktanya saya terus terang saya tidak punya otoritas dan saya tidak mewakili PDI Perjuangan untuk menyampaikan ini. Ya, tapi secara pribadi, secara subjektif, saya mungkin lebih ingin bercerita tentang awal mulanya. Bagaimana PDI Perjuangan itu menjadi partai politik terbesar di Republik ini, yang tentu semuanya diawali dari sebuah permulaan yang kecil kan. Sesuatu yang besar tidak mungkin tanpa melalui sebuah proses yang kecil lebih dahulu kan begitu. Nah, awal mulanya itulah yang ingin saya ceritakan, bagaimana akhirnya ya ini saya kira merupakan suatu sejarah dalam arti apakah Tuhan menghendaki demikian tentang dinamika perjalanan kehidupan bangsa dan negara ini seperti ini gitu ya. Itu jadi saya tentu kalau bercerita ini akan menimbulkan kontra pro dan kontra atau kontroversial, tetapi oke lah. Saya ingin sampaikan bahwa apa yang saya mau sampaikan adalah sesuatu yang saya alami, saya ketahui dan saya meyakinkan atau memastikan bahwa saya menjadi saksi dan ikut terlibat. Ya kalau boleh dikatakan saya tidak bisa menolak, kenyataannya memang realitasnya demikian. Saya ikut menjadi salah satu pelaku bagi munculnya nama Ibu Megawati berkenan menjadi calon ketua umum PDI saat itu ya itu. Dan tentu setiap orang berhak untuk menyampaikan sesuatu sesuai dengan pengetahuannya, sesuai dengan kesaksiannya ya. Demikian pula juga saya punya hak untuk menyampaikan itu karena memang saya mengalami sendiri, saya ikut terlibat dan saya dalam pertemuan tidak pernah tidak absen, selalu mendampingi Pak Taufik kala-kala itu ya. Baik itu di DPR RI, di Gedung Senayan, lantai 9, maupun juga di kadang-kadang kita berpindah ke
ke kantor beliau itu di SPBU di Pejombongan di Ben Hill, atau bahkan kadang-kadang kalau menemani makan di luar dan sebagainya itu. Karena apa? Karena memang ketika itu saya menjadi wartawan. Tadi Anda sebut kantor di Pejombongan. Pejombongan, SPBU Pejombongan. Itu ada saksi ya, ada saksinya. SPBU Pejombongan. Iya, disitulah. Nah, ya. Kalau makan siang apakah sering juga di sate kambing Pak Jono Pejombongan? Oh, kadang-kadang kita kadang-kadang itu Pak Jono depannya itu. Iya tuh, ya, saya paling suka itu, Pak. Ya, di sanalah saya kira mungkin saksi mati ya, saksi gedung maupun pohon mangga, kami selalu diskusi di bawah pohon mangga. Namun sebelum itu saya ingin cerita dulu ya. Saya ini masuk menjadi wartawan DPR mula-mula sebagai wartawan harian Surya Surabaya. Itu merupakan harian yang menjadi milik Kompas atau Persda Kompas. Iya. Ketika saya keluar dari asrama tahun 88 di Yesuit, ya, saya keluar lalu saya mendaftarkan untuk masuk Kompas, saya diterima dan saya ditugaskan untuk masuk ke Persda Kompas di Surabaya karena lagi mau dibuka itu Surya itu, di Surya itu. Tetapi ketika saya di Surabaya, saya ditugaskan untuk ke Jakarta untuk menjadi biro Jakartanya. Biro Jakarta. Oh, ya. Biro Jakarta. Biro Jakartanya, Biro Jakartanya Surya. Oke. Nah, disitulah lalu saya ditugaskan untuk menjadi wartawan DPR tahun 88 itu. Di sanalah saya berkenalan dengan Pak Taufik Kemas, Ibu Megawati dan Mas Guruh Soekarno Putro yang kebetulan mereka memang menjadi anggota DPR. Mas Guruh juga sudah. Jadi Pak Taufik itu Komisi 1, Bu Mega Komisi 3, dan Mas Guruh itu Komisi Kebudayaan itu waktu itu mungkin Komisi 9 kalau tidak salah ya itu mungkin lupa ini Mas Guruh ya, bukan Guntur ya, bukan. Bukan. Sebab mereka berdua, Bu Mega, Pak Taufik, dan Mas Guruh itu memang direkrut oleh Pak Suryadi yang tahun 87 itu terpilih atau dipilih oleh pemerintah menjadi Ketua Umum PDI 987 sampai 992. Pak Suryadi yang merekrut Pak Taufik. Menggandeng beliau-beliau ini untuk masuk. Jadi semula hubungan beliau berempat itu bagus. Oh, bagus sekali. Ya, ini saya nggak tahu. Bagus itu. Ya. Dan Pak Suryadi pun juga merasa sangat terbantu dengan kehadiran beliau itu. Dan syukur ya, puji Tuhan bahwa saat itu Bu Mega, Pak Taufik, dan Mas Guruh mau menjadi anggota DPR karena memang dijadikan vote getter. Jadikan vote getter oleh PDI, oleh Suryadi. Suryadi memang cerdas secara politik itu, Bapak kenal Jaya. juga Pak Suryadi? Oh, kenal baik saya. Saya kenal baik ketika saya menjadi anggota DPR. Sekarang ada di mana, Sudah Pak? Almarhum, Pak. Sudah Tahun almarhum. berapa? Saya tidak ingat persis ya tahun. Tapi sebelum PDIP menjadi besar atau gimana? Iya, saya kira setelah PDI menjadi masuk ke parlemen ya di Senayan tahun 99. Tahun 2000-an lah sekitar itulah mungkin. Oke. Wafatnya ya. Iya, oke. Tapi intinya ketika Bu Mega dan Pak Taufik maupun Mas Guruh itu menjadi vote getter dan akhirnya menjadi anggota DPR, itu kan suara PDI meningkat kan. Pemilu 97 itu 87 sorry. Pemilu 87 itu suara PDI menjadi besar, menjadi 56 kurang lebih. Dari belasan itu menjadi 56 berkat 56 kursi DPR RI. Oh, bukan 56%, tapi bukan 56 kursi. Kalau 56 itu mungkin 11% atau 12% ya. Tapi jumlah itu sudah cukup signifikan saat itu ya. Iya. Saat itu. Nah, di sanalah. Boleh dikata sebelum diajak oleh Pak Suryadi, justru Pak Taufik, Mbak Mega, dan Mas Guruh itu sebetulnya nggak terlalu aktif di politik. Beliau, ya mungkin saat itu kan barangkali mungkin Pak Bung Karno kan mendapatkan gelar pahlawan tahun 86 ya Pak Jaya ya, sehingga dengan demikian kelihatannya sudah mulai cair lah, dibuka kehidupan politik keluarga Bung Karno itu kan, artinya diizinkan masuk
Artinya tidak dilakukan Yang pencekalan mengangkat lah. Pak Harto menjadi pahlawan Indonesia itu zaman Pak Harto ya. Ya, zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto. Bung Nah Karno ini tadi sebagai Pak Harto, oke. Jadi ini sekarang kita Suryadi, kemudian Pak Taufik, Mbak Mega dan Mas Guru dan Pak Harto ini mulai 5 orang ini mulai tampil ya, Ya, dalam lakon Anda ini. lakon tadi. Nah, kemudian ya saya berkenalan dengan beliau tahun 88. Jadi sudah berada di DPR beliau ini kan. Sehingga saya banyak berdiskusi dan terus terang ya Pak Taufik itu tidak mempunyai teman. Teman hanya wartawan saja. Ya saat itu ya artinya teman-teman itu tidak ada pengusaha yang berani mendekati keluarga Bung Karno. Tidak ada yang berani. Apalagi mendekati Pak Taufik Kemas. Karena nanti secara ekonomi maupun secara politik posisi mereka akan terpencil oleh Orde Baru saat itu kan, pemerintahan Orde Baru tentunya. Nah, dan di antara para wartawan itulah yang sering dan cukup setia saya mendampingi beliau dalam diskusi-diskusi karena dia memerlukan teman dialog. Nah, memerlukan teman dialog itu baik itu di DPR di lantai 9, saat itu masih di Nusantara 3, dan kadang-kadang kalau siang habis kerja kita diajak sama-sama ke Pecompongan. Nah, di dalam diskusi-diskusi itulah muncul suatu pemikiran, Pak. Karena memang keprihatinan wartawan DPR saat itu, Pak, saya. Karena wartawan politik itu, wartawan DPR itu wartawan politik. Ya. Tidak ada wartawan politik lainnya kecuali di gedung DPR. Ya, peliputan kita sekitar politik, sekitar kegiatan DPR, dan sekitar kegiatan partai politik. Nah, saat itu kami sebagai orang-orang muda yang masih fresh from the oven, artinya baru selesai kuliah, masih memiliki idealisme sebagai wartawan saat itu melihat kondisi di mana kehidupan sistem politik kita ini sistem politik yang monolitik, yang hegemoni dan boleh dikatakan otoriter lah. Oke. Karena memang apa? Karena tidak ada kebebasan berpendapat, kebebasan pers maupun juga kritik itu boleh dikatakan dilarang ya. Karena lawan-lawan politik Pak Harto saat itu betul-betul dihabisin lah. Karena mengkritik pemerintah Orde Baru dianggap sama saja mengkritik Pancasila, anti Pancasila. Jadi masyarakat tidak diperbolehkan menafsirkan Pancasila untuk kepentingan demokrasi itu. Jadi Pancasila penafsir tunggal itu adalah pemerintah, adalah pimpinan elit politik, elit pemerintahan saat itu. Jadi apa? Ketika Soeharto Orde Baru memasuki menggulingkan pemerintah Orde Lama dalam hal ini Soekarno, saat itu kan menganggap bahwa Orde Lama itu menyelewengkan Pancasila. Sehingga pemerintah Orde Baru lebih pada ingin bertekad melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Itu jargonnya pemerintah Orde Baru saat itu. Ya. Sehingga Pancasila tidak boleh ditafsirkan sembarangan orang. Itu hanya lembaga pemerintahan lah yang berhak untuk melakukan penafsiran ya, melakukan penafsiran. Nah, pengaruhnya terhadap wartawan bagaimana? Nah, pengaruhnya demikian. Jadi dengan tampilnya pemerintahan Orde Baru itu sistem politiknya adalah stabilitas politik dalam rangka stabilitas keamanan, kemudian untuk menunjang pembangunan ekonomi. Sehingga dengan demikian segala macam perbedaan kritik terhadap Orde Baru itu ditutup, dilarang. Bahkan kan 9 partai politik yang pada zaman Orde Lama itu kemudian dilakukan penyederhanaan, Pak Jaya. Pada tahun 1973 itu hanya ada 2 partai politik yaitu PDI dan P3. Di mana partai-partai yang berbasiskan Islam seperti Perti, kemudian PSII, NU itu disatukan dalam partai P3. Nah, kemudian PDI Perjuangan merupakan fusi dari partai yang berbasis nasional kayak PNI, kemudian IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Murba, Partai Kristen dan Partai Katolik. Jadi berfusilah itu menjadi PDI. Jadi hanya 2. Nah, kemudian diterapkan juga dalam sistem politik Orde Baru itu namanya masa mengambang. Floating mass. Floating mass ya. Floating mass, masa pengambang.
Dan masa pengambang itu partai politik tidak boleh membuat kepengurusan berada di level kecamatan. Jadi desa-desa itu nggak boleh masuk partai politik. Nah, kemudian pemerintah mendirikan yang namanya Sekber Golkar. Sekber Golkar, sekretariat bersama golongan raya, tapi itu bukan partai politik. Nah, Golkar inilah dimaksudkan untuk mewadahi aspirasi masyarakat-masyarakat yang mengambang tadi, yang level desa tadi, untuk diwadahi di dalam Golkar itu. Kemudian juga mewadahi aspirasi PNS, mewadahi aspirasi TNI Polri. Sehingga dengan demikian, sudah barang pasti, bahkan Golkar diizinkan oleh pemerintah untuk ikut pemilu. Jadi pemilu tahun 87 itu, mulai dari 72 kalau tidak salah. Ya, 72 itu Golkar selalu menang. Karena apa? Karena ya dia bisa sampai ke tingkat level masa mengambang tadi. Dan itu memang satu kebijakan atau suatu rencana dari pemerintah untuk stabilitas politik dan stabilitas keamanan tadi, membuat namanya single majority. Single majority itu mayoritas tunggal, yaitu Golkar tadi. Golkar tadi. Bahkan luar biasa loh, Anda ceritakannya tuh. Saya dulu itu kan tidak begitu mengerti apa itu. Sekarang saya bilang ini, tiba-tiba ngono toh. Ini karena lahirnya PDI sekarang bukan bicara cuma tentang PDIP. Anda bicara tentang parpol di Indonesia loh. Ya, kan saya bicara ini Pak Jaya. Ya. Karena ini adalah latar belakang nanti munculnya PDI Mega. Nah, bagaimana? Nah, itu kan jadi situasi politik, sistem politik saat itu yang tidak demokratis, rakyat tidak berdaulat, kritik itu diminimalisir atau bahkan dimatikan, kebebasan berpendapat, kebebasan media, saya sebagai wartawan, sebagai media, itu dengan supaya terjadi stabilitas politik dan stabilitas keamanan tadi, maka media massa sebagai satu-satunya forum atau media untuk menyampaikan pendapat atau kritik itu dikontrol oleh Kementerian Penerangan, oleh Pak Harmoko saat itu. Dengan rezim namanya pemberangusan atau beredel terhadap media-media yang tidak bisa dikendalikan, yang berani. Yang dianggap berani, yang dianggap berani kan, berani tentu wartawannya kan, Pak Jaya kan, wartawan yang memiliki suatu idealisme kan, lihat suasana politik di mana sungguh-sungguh rakyat menjadi warga negara kelas 2 ya, jadi tidak berdaulat sama sekali, menyampaikan pendapat, jelas ini tidak sesuai dengan Pancasila sebenarnya. Nah, kalau boleh dikatakan dalam perspektif filsafat Hegel, di mana metode bahwa kehidupan ini mengikuti metode dialektika, tesis antitesis, sebagaimana juga kemerdekaan pembukaan Undang-Undang Dasar itu juga oleh Muhammad Yamin katakan bahwa pembukaan itu adalah dialektika dari penjajahan sebagai tesis, kemudian perlawanan pergerakan nasional sebagai antitesis, kemudian muncul sintesa, yaitu proklamasi kemerdekaan itu kan ini terjadi juga pada saat tahun-tahun 92-93, di mana kekuatan pemerintah di bawah kepemimpinan Soeharto itu begitu kuat dan tidak ada yang bisa berani mengkritik dia, itu nggak ada yang berani. Bahkan itu peristiwa Malari tahun 74 dan petisi 50, kelompok-kelompok 50, bahkan di situ ada Pak Ugeng, ada Pak M. Patwa, ada Nasution, ada Krisiner Kaitemo, ada tokoh-tokoh besar lah. Itu bahkan itu pada hanya mempertanyakan tentang pidato Pak Harto soal penafsiran Pancasila itu, lalu mengadu pada DPR, dijawab oleh Pak Harto, dan sebenarnya itu kritik sebenarnya juga, tapi ya itu langsung ditindas dan dihabisi juga oleh kelompok oleh Orde Baru tadi. Sehingga kami wartawan politik yang di DPR itu sungguh-sungguh merasa prihatin dengan situasi politik saat itu yang tidak demokratis ini, ya. Nah, kemudian dalam bincang-bincang, itu Pak Harto sebagai pemimpin konsentrasi kekuasaan kan ada beliau sebagai kepala pemerintahan menguasai birokrat, ya dari atas sampai bawah. Kemudian beliau adalah ketua Dewan Pembina Golkar, dan beliau adalah panglima tertinggi ABRI, sehingga semua dikuasai semua oleh.
Dan semua lembaga negara, termasuk DPR, maka terkenal DPR sebagai tukang stempel, apalagi diperkuat dengan sistem pemilu berdasarkan konstitusi di mana presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya. Jadi setiap 5 tahun itu MPR selalu tunduk memilih beliau untuk menjadi presiden, sehingga tidak ada muncul saingan lain kecuali calon tunggal semua ya. Calon tunggal ya, sampai 97 itu nanti calon tunggal tersebut. Nah, suasana demikian inilah yang akhirnya akan terjadi kalau pemerintahan yang lama itu cenderung korup ya, cenderung kerap ya. Artinya kan muncul konsentrasi ekonomi yang dipegang kelompok-kelompok kroni cendana itu menikmati sekali tentang sistem politik ini. Ya mendapatkan keuntungan, dan sistem politik ini tidak ada yang berani itu melakukan kritik itu. Nah, suasana seperti inilah yang membuat para wartawan unit DPR itu berpikir ini bagaimana kita bisa mengalahkan atau yang merubah situasi ini menjadi lebih demokratis lagi. Nah, kemudian inilah yang saya ingin awal dari cikal bakal Bu Mega itu, ketika Kongres keempat PDI di Medan tahun 93 pada bulan Juni, 93 tahun bulan Juni, itu pemerintah menetapkan Kongres PDI akan digelar di Medan. Tapi saat itu Suryadi pemerintah sudah marah dengan Suryadi itu. Karena apa? Suryadi ini orangnya pintar, pandai memang, dan berpidato juga sangat lihai, dan cerdas, politisi yang cerdas lah sebenarnya. Kenapa kok pemerintah nggak suka sama PDI? Ya, pertama Suryadi itu bisa mengambil hati rakyat, terutama dengan situasi-situasi kebebasan berpendapat dan sebagainya. Jadi dianggap berbahaya terhadap ya. Jadi pemerintah. Yang paling membuat presiden marah saat itu adalah meminta perubahan undang-undang dasar supaya presiden hanya dipilih 2 kali saja. Itu yang maunya Suryadi. Ya, itu untuk menarik hati rakyat tadi. Jadi Suryadi itu usul Suryadi. Itu justru Suryadi. Suryadi yang mengusulkan. Tambah lagi dia selalu mengkritik. Jadi Taufik Kemas sama itu nggak ada. Nah, Suryadi. Pak Taufik itu hanya bisa bicara dari hati ke hati, tidak berani bicara kepada media. Jadi hanya bicara dialog seperti ini. Tapi kalau statement di media nggak ada berani. Karena apa? Karena memang hati-hati sekali dalam hal ini. Jadi ya itu akhirnya ya saya ingin ceritakan 87 Suryadi terpilih menjadi ketua umum PDI itu sebenarnya yang memilih Suparjo Rustam sebagai Menteri Dalam Negeri. Loh, Pak Parjo berperan di sini. Yang memilih Suryadi itu karena apa? Karena Kongres ketiga di Taman Mini tahun 86 itu tidak berhasil menentukan ketua umum. Jadi akhirnya diambil alih oleh pemerintah. Kemudian karena apa? Karena warga PDI itu menyerahkan pada pemerintah untuk menentukan. Jadi yang menentukan waktu itu yang milih malah Pak Parjo. Iya, jadi Mendagri saat itu. Iya, Pak Parjo kan. Pak Parjo. Iya, itu padahal Pak Parjo kan seharusnya tahu bahwa Suryadi ini belum ketahuan, Pak. Itu masih anak baik. Dianggap anak baik. Jadi artinya bisa dirangkul oleh pemerintah lah. Iya. Ya, bisa dirangkul oleh pemerintah. Kenapa? Pak Parjo itu guru saya juga. Saya belajar politik itu dari dia. Saya nggak tahu ternyata Suryadi. Iya, dipilih oleh beliau. Nah, Pak. ternyata di perjalanan berikutnya karena politisi yang cerdas ya, dia merekrut keluarga Bung Karno dan akhirnya PDI jadi 56 kursi atau 11-12% itu. Nah, itu mulai. Dia kan terpilih menjadi wakil ketua DPR, Pak Suryadi. Nah, itu mulai. Nah, akhir-akhir periode dia itu untuk supaya dia terpilih lagi nanti di dalam Kongres di Medan tadi, maka dia melontarkan isu-isu yang membuat mengambil hati rakyat. Dan memang betul. Tapi menakutkan pemerintah. Menakutkan pemerintah, dianggap dia anak nakal akhirnya. Kan. Jadi menjelang Kongres 4 di Medan, itu pemerintahan saat itu Orde Baru
mencap bahwa Suryadi ini anak nakal harus dihabisin. Harus dihabisin, yaitu karena tadi mengkritik Cendana, Tata Niaga Cengkeh, Tata Niaga Jeruk, pokoknya bisnisnya Cendana itu disentuh oleh dia. Disentuh. Kemudian termasuk juga pemilu presiden itu langsung dan hanya 2 kali saja menjadi presiden itu. Wah, itu kan membuat pemimpin tertinggi kan marah itu kan, melalui atau ya sekelilingnya beliau. Sekeliling beliau itu ya terus terang ya. Karena Suryadi namanya sudah baik di kalangan internal PDI, di kalangan rakyat ya sudah mengambil hati kan. Tapi kan pemerintah ingin menjatuhkan dia. Caranya bagaimana? Kan tidak akan secara kasar menjatuhkan dia. Maka dalam tanda petik ini ada selentingan bahwa direkayasa untuk menjatuhkan nama Suryadi dengan mengkriminalkan dia supaya nama dia jatuh. Mengkriminalkan itu orang-orangnya dia disuruh oleh dia untuk menculik 2 orang, menculik direkayasa demikian lah, sehingga kemudian dia diadili kan. Lalu di dalam berita politik kan bahwa menculik 2 orang itu siapa? Itu dulu adalah Agung Imam Sumanto dan Edi Suparman. Kenapa? Nah itulah saya terus terang saya juga tidak tahu persis, tapi informasi atau selentingan politik saat itu bahwa ini dimaksudkan untuk menjatuhkan nama Suryadi, pembunuhan karakter bahwa jangan pilih karena statement ini bahaya orang menculik. Statement dari saat itu dari ABRI, jangan pilih orang yang kriminal untuk Kongres Medan PDI nanti kan gitu. Makanya dikriminalkan. Itu yang terjadi. Pinter banget ya. Ya itulah saat itu memang. Dan Anda ikuti semua itu Ya saya di DPR Pak. Saya ikutin terus. Saya ikutin. Jadi menarik ini kita semua sudah dalam hati tahu lah ini adalah suatu permainan kan begitu kan. Betul. Kongres 4 di Medan tahun 93 bulan Juni itu Kongres dibuka oleh wakil presiden kalau tidak salah atau presiden ya. Itu sidang paripurna pertama, pemandangan umum, aklamasi Suryadi dipilih menjadi ketua umum lagi dalam Kongres Medan tadi. Nah, ini situasi ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh politik Suryadi. Ada kelompok 17 yang dipimpin oleh Marsusi dan Yusuf Meruk dengan komandannya Yakob Nuawea. Kami wartawan DPR itu kan memang ditugas kita bersama-sama menuju ke sana untuk meliput berita Kongres 4 Medan tadi. Jadi ketika Kongres 4 kan ada beberapa muncul nama calon ya. Kecuali Suryadi calon kuat karena mendapat dukungan dari utusan-utusan Kongres harus bawah ya. Kemudian juga muncul nama seperti Marsusi dan Yusuf Meruk itu dari kelompok 17 yang dipecat oleh Suryadi saat itu. Kemudian ada Budi Harjono dan ada Tarto Sudiro. Ini muncul beberapa nama saat itu. Tetapi calon-calon ini praktis tidak memiliki dukungan kuat dari arus bawah dari rakyat PDI. Nah, Suryadi ketika Kongres di Medan itu dengan mudah terpilih secara aklamasi. Nah, melihat situasi seperti ini, maka kelompok 17 yang sudah ada di Medan itu melakukan penyerangan. Menjebol pagar, saya ada di depan pintu pagar itu. Saya meliput di situ. Itu Pak Yakob Nuawea sebagai komandan, menjebol pagar itu dengan hardtop merah, lalu mengacaukan jalannya sidang, kemudian terjadi keributan, lempar-melempar. Alik Asma Subrata itu juga masuk menjadi utusan, terkena batu lemparan itu berdarah-darah, lalu dibawa ke rumah sakit, saya di depan mata saya itu. Jadi artinya situasi menjadi kacau lah. Nah, situasi kacau ini memang itu yang diinginkan juga oleh memang diinginkan juga pokoknya harus jangan lancar lah. Itulah. Nah, kemudian pemerintah menyatakan Kongres keempat PDI gagal. Oke. Deadlock. Nah, deadlock. Lalu tapi ini kan itu masih zamannya Pak Parjo juga. Atau sudah ganti Pak Parjo? Menteri Dalam Negeri sudah ganti, Pak. Sudah ganti itu. Mungkin Pak Rudini itu sudah. Pak Rudini itu Pak. Iya. Pak Rudini betul. Iya. Pak Rudini. Nah, kemudian pemerintah menyatakan bahwa Kongres PDI 4 di Medan gagal. Maka dibentuklah namanya caretaker, Pak. Caretaker itu diketuai oleh Latif Pujo Sakti, itu ketua DPD PDI Jawa Timur.
terpilih menjadi ketua caretaker dengan sekretarisnya adalah Ismu Nandar. Ismu Nandar dulu kenal tidak Pak Jaya? Megawati lain-lain belum keluar. Belum. Tunggu dulu, ini belum. Makanya ini ibarat wayang kulit itu belum. Belum. Jadi belum. Nah, itu teman-teman wartawan yang meliput wartawan DPR ini kan memang dalam diskusi, aduh ini siapa yang kita angkat untuk pemberitaan supaya muncul nama itu. Nah, secara informal itulah muncul nama Bu Mega. Kalau Bu Mega gimana ya kita? Itu siapa yang muncul? Ada saya, ada Bruno Kakawawo dari Suara Karya, Ristanto dari Suara Pembaruan, Musa Dipari dari Sinar Pagi, Andu Simbolon dari Terbit, dan ada beberapa itulah wartawan di DPR yang kita bersama-sama ke sana. Ada Sukedi dari Wawasan kalau tidak salah, Quran Sore di Semarang, Wawasan. Iya, tahu. Kemudian Nasruddin dari Suara Merdeka Semarang. Semarang. Nah, Tempo. itu hanya muncul saja nama itu. Tempo. Siapa? Tempo. Oh, saya karena wartawan Tempo tidak ikut di wartawan Uni DPR tadi. Oke, ya. Itu masalah itu. Nah, kemudian saya kan sudah dekat dengan Pak Taufik nih. Saya sudah dekat dengan Bu Mega juga, Pak Taufik terutama. Jadi sepulang dari Medan, nah kami kembali ke Jakarta, kemudian berdiskusi dengan Pak Taufik, saya bicara dengan Pak Taufik. Pak Taufik, ini kesempatan baik sekali. Ini tidak ada yang mengatakan, ya, wartawan hanya berdiskusi aja saat itu muncul nama. Tapi nama itu benar saya bawa, saya sampaikan kepada Pak Taufik. Pak Taufik, ini Kongres 4 PDI gagal, kemudian dibuat caretaker, ini kesempatan memulai gerakan perubahan, saya bilang. Sebab begini, perjuangan idealisme tadi dalam rangka menuju pada era demokrasi dan era kebebasan berpendapat, kebebasan media. Ya, Pak. Indah sekali ini. Pak Jaya. Ya, saya bisa menangkap semuanya. Iya. Oke. Nah, kemudian karena begini, dalam diskusi kita dengan Pak Taufik, kalau kita ingin menurunkan Soeharto, kita ingin menjebol rejim yang otoriter ini, tidak mungkin kita di luar sistem. Saya bilang begitu. Dari dalam sistem. Harus ada di dalam sistem. Sebab kalau tidak, dengan mudah kita akan dimatikan. Iya, Subversif kalah kekuasaan. Ya. Maka harus masuk sistem. Memang masih jauh. Ini kesempatan untuk bagaimana mengangkat kedaulatan warga PDI. Jadi itu boleh dikata langkah pertama reformasi itu. Nah, itu nanti Pak. Nanti tunggu dulu. Nah, kemudian lah ini kita perlu mencari simbol perubahan, tokoh yang mau disimbolkan menjadi simbol perlawanan itu. Siapa? Hanya bisa keluarga Bung Karno, saya bilang pada Pak Taufik. Dan Pak Taufik, kami minta tolong dengan sangat menyampaikan kepada ibu, pada istri Anda, yang namanya belum Soekarno Putri ya, dia masih mengatakan, dia masih memakai nama Megawati Taufik Kemas ya, karena istrinya Taufik Kemas, tanda tangan pun masih demikian ya. Akhirnya Pak Taufik menyampaikan itu keinginan. Jadi waktu Anda menyampaikan kepada Pak Taufik, beliau setuju. Ya, akan saya sampaikan nanti. Akan disampaikan. Akhirnya beliau datang lagi. Aduh, susah sekali saya merayu. Ibu nggak mau. Ibu tidak mau dan tidak pernah berpikir untuk maju sebagai ketua umum kan. Jadi ini ide-ide yang kami lontarkan ketika diskusi di bawah pohon mangga di Pejompongan itu, di SPBU Pejompongan tadi. Nah, namanya wartawan tidak kurang akal, Pak. Kita harus pemburu berita ini kan harus terus memunculkan berita loh. Kami tidak kurang akal. Kemudian kami wartawan-wartawan yang tergabung di situ, saya dari Surya, saya belum masuk Kompas, saya baru diterima di Kompas atau ditarik Kompas tahun 9495. Resmi saya menjadi wartawan Kompas. Nah, saya kemudian Suparlan, mungkin pernah dengar nama Suparlan, Noah Torong dari Harian Merdeka, Jakarta. Kemudian Pelita itu saudara Rahadi Sakarya yang ikut bersama-sama saya itu menerbitkan buku ini. Iya. Itu berpikir demikian. Barangkali ada langkah berikutnya yang nanti Bu Mega mau bersedia menjadi calon. Kami membuat petisi ini. Petisi kita tulis mengingat kondisi partai kita yang partai PDI Perjuangan yang tidak berdaulat, rakyat itu tidak diberikan kesempatan untuk memilih ketua umumnya, calon ketua umumnya sendiri, selalu harus drop-dropan dari
dari atas, maka intinya mengharapkan dengan hormat dan sangat Bu Mega itu mau menjadi calon ketua umum pada KLB di Surabaya pada awal Desember tahun 93 itu, tanggal 2 sampai 5 Desember di Asrama Haji Sukolilo di Surabaya. Nah, ditandatanganilah, kita edarkan ke cabang-cabang seluruh Indonesia. Ditandatangani ada 70 cabang. 70, saya tulis di sini dan saya tulis di sini juga. 70 cabang itu mengharapkan dengan hormat dan sangat Bu Mega berkenan dicalonkan sebagai calon ketua umum PDI pada Kongres luar biasa di Surabaya nanti, bulan Desember nanti. Nah, ketika membaca ini barangkali beliau terharu, terenyuh ya, lalu merasa bahwa ya wis lah, kalau memang ya betul-betul dia mengatakan begitu. Iya. Jadi ya sudahlah, kalau memang rakyat itu menghendaki saya untuk maju, saya dengan ini saya siap mencalonkan. Waduh, itulah berita nasional dan berita boleh katakan titik reformasi tadi, Pak. Ada memberitakan. Oleh itu Pak, saya tulis sendiri bahwa Megawati siap untuk dicalonkan menjadi ketua umum PDI pada KLB. Dimuat oleh Kompas. Saya tulis, saya kirim ke Kompas. Saya masih ada hubungan, masih belum, meskipun saya belum formal menjadi wartawan Kompas, tetapi saya ada hubungan. Maka ditulislah di halaman 1 di pojok kanan bawah yang ditulis oleh wartawan namanya Agus Hermawan. Oh, ya. Kenal mungkin Agus Hermawan, ya. Kodenya Gus, ya, kodenya Gus. Ditulislah di situ bahwa Megawati siap untuk dicalonkan sebagai ketua umum PDI. Itu gimana? Gaun? Wah, itu gaungnya luar biasa itu. Karena semua koran itu memuat itu, dan itu beritanya saya yang tulis itu. Saya sebarkan. Makanya. Saya sebarkan ya, dengan cara ya dengan keroknya. dengan itu. Reaksi pemerintah. Reaksi pemerintah itu ya semula ya awalnya memang tidak terlalu percaya, tidak akan yakin. Itu apa namanya? Ya itu ibu rumah tangga lah seperti itu. Nggak mungkin akan bisa mengalahkan skenario yang sudah di. Tapi jangan lupa Pak, Corazon Aquino juga semula itu saat itu di Filipina Corazon Aquino kan lagi muncul. Makanya, juga. Kan jadi timingnya tepat. Iya, tepat. Itu tadi makanya bahwa setiap era zaman itu ada rohnya kan. Iya. Itu Hegel kan begitu kan. Iya, Anda kan? Sendiri tidak menduga kalau itu akan menggelinding menjadi bola salju. Nah. Menjadi bola salju itu tadi bahwa kalau rakyat menghendaki dan menginginkan saya mau maju sebagai itu, saya siap jadi ini sudah mengikuti Vox Populi, Vox Dei. Ya. Akhirnya, inilah berita. Saya lalu menjadi idealisme saya sebagai wartawan saat itu yang melihat kondisi politik yang demikian tadi, dan ada tokoh perlawanan yang barangkali kita harapkan nanti bisa terpilih menjadi ketua umum PDI, itu akan menjadi bola salju menggelinding dan menuju ke perubahan. Maka saya dengan yakin saya berani mengatakan sebenarnya tokoh reformasi sejati itu, ya saya mohon maaf ya, ada yang seseorang tokoh yang mengatakan salah tokoh reformasi, tapi itu setelah tahun 98 kan. Sebenarnya reformasi itu dimulai ketika ada seorang perempuan, seorang ibu rumah tangga yang menyatakan diri, saya siap dicalonkan menjadi ketua umum PDI. Iya, kalau saya setuju itu dengan segala hormat. Dengan yang satu lagi, yaitu Mas Amin Rais, saya juga hormati. Saya tidak menyebut nama ya. Tapi saya yang sebut ya. Tapi Mas Amin kan melanjutkan, boleh dikatakan. Ya, itulah. Nah, itu membuat. Tapi Mbak Mega sendiri bagaimana Pak? Waktu Anda kan beliau bilang ya wis, tapi kan beliau nggak tahu kalau kemudian diberitakan demikian dahsyat itu. Ya sudah terlanjur basah ya akhirnya. Jadi ketika beliau mengatakan siap, maka kan kita pendukung-pendukung beliau ini, terutama wartawan-wartawan itu, dan bersama dengan Pak Taufik lalu ya berpikir, wah ini tidak bisa, kita harus bentuk tim sukses. Maka kita bentuk tim sukses lah. Tim sukses itu kita beri nama QQ, karena kita ingin rahasia ya, QQ saja.
masing-masing orang diberi nama samaran-samaran karena memang saat itu mata-mata di mana-mana kan, Pak, intelijen dan sebagainya itu. Film seru loh Pak. Oh seru ini. Iya benar-benar seru. Seru. Nanti Sugarin bikin itu. Nah kemudian Bu Mega mendeklarasikan saya siap dicalonkan di Hotel Indonesia dengan menulis buku bendera sudah kukibarkan, patang surut untuk diturunkan. Itu di Hotel Indonesia. Jadi tim sukses itu diketuai oleh Pandana Baban. Pandana Baban ketua tim suksesnya, kemudian penasehat hukumnya itu Profesor Demyati Hartono, ada Eros Jarot, ada Eros waktu itu dekat dengan Bu Mega ya. Iya. Kemudian Haryanto Taslam sudah almarhum. Kue Janji belum? Belum Pak, itu belum. Pak Kwe Kandi belum. Kemudian ada ya Pak Taufik tentu sebagai Dewan Penasehat ya. Kemudian sekretarisnya itu Sidi Mursalim Singatekene, itu kakaknya Agneta Singatekene. Kemudian Dr. Safei, kemudian Ricardo Tauruk, dan saya sebagai sekretaris di luar artinya untuk press officer, untuk menggalang opini-opini untuk public relation. Karena setiap hari saya selalu membuat berita untuk mengangkat nama Mega itu. Tulisnya di mana? Saya tulis di Surya, kemudian saya sebar. Di Surya? Ya, saya kan di DPR Pak, di wartawan unit DPR. Oh iya. Jadi kalau saya membuat berita, iya. itu kemudian saya sebarkan, kasih NB lah untuk uang lelah kepada, ya mohon maaf ya saat itu dengan cara begitu kan. Ya tapi maksudnya sama-sama memiliki idealisme lah teman-teman wartawan ini. Akhirnya pokoknya tiada hari saya tidak tanpa memberitakan berita Mega. Artinya setiap hari selalu ada berita tentang Mega. Mega melakukan apa saja, bertemu dengan tokoh seniman, bertemu dengan tukang becak, bertemu dengan tokoh ini, tokoh itu, selalu saya beritakan Pak Jaya. Jadi akhirnya kan memang lama-lama kan menguat. Nah, ini baru awal ini Pak Jaya. Ya ketika beliau siap dicalonkan kemudian bentuk tim sukses, maka kan panitia tim sukses tadi memikirkan sebuah rencana. Bu Mega kalau ingin jadi ketua umum harus menjadi utusan Kongres. Begitu dulu, harus menjadi utusan dulu, sebab kalau tidak mungkin dia akan menjadi ketua umum tanpa menjadi utusan. Supaya dia berada di tengah-tengah pendukung-pendukungnya itu di KLB nanti. Nah persoalannya, beliau ini tinggal di Kebagusan nomor 45, sementara KTP-nya ada di Jakarta Pusat, di Cempaka Putih, rumah beliau itu. Nah akhirnya kan kami berpikir, wah ini harus dipindahkan KTP-nya nih, karena kalau dia ingin utusan dari Jakarta Selatan, maka KTP-nya kita pindahkan itu dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan. Sampai segitunya Pak, supaya dia menjadi utusan. Itu waktunya mepet sekali. Saya kagum sekali itu. Mepet sekali. Akhirnya kita minta ke kelurahan, minta ke kecamatan, dapat SKTLD saja, surat keterangan tanda lapor diri bahwa beliau sudah pindah ke Jakarta Selatan. Nah surat itu digunakan untuk konvercap. Ini loh, kami tinggal Bu Mega itu tinggal di Jakarta Selatan, sehingga kami ikut utusan dari Jakarta Selatan. Saya ikut juga di dalam rapat konversap itu, akhirnya terpilih dua utusan, yaitu Ratna Purnami, Ketua DPC, dan beliau, untuk nanti menjadi utusan dari Jakarta Selatan tadi. Oke. Ya. Itu tidak serta-merta akan menjadi utusan Pak, karena apa? Ketua DPD Alek Asema Subrata itu tidak memberikan rekomendasi, tidak tanda tangan. Sampai nanti menjelang KLB dimulai. Kenapa? Ya tentu saja dia sudah mendapatkan bisikan-bisikan bahwa ini harus dicekal, karena kan memang pemerintah sudah menskenariokan untuk ketua umum PD itu adalah ketua caretaker, Latief Pujo Sakti. Jadi skenario-nya ke sana. Kalau ini nanti dibiarkan Mega, ini kan akan membesarkan anak macan kan begitu. Orang-orang di sekitarnya. Iya. Orang-orang di sekitarnya, sehingga kita gagal untuk mengangkat lagi. Karena kan Pak Harto kalau terpilih menjadi presiden, ada calon lain kan dia nggak mau. Dia harus calon tunggal Pak, tidak mau. Nah inilah pikiran-pikiran dari orang-orang sekitarnya ya. Tokoh-tokoh politik ya tentu saja semuanya itu waktu itu kekuatan militer kan sangat kuat kan. Jadi pemikir-pemikir politiknya di militer kan gitu saat itu. Ya saya tidak menyebut nama-nama orang. Iya. Sebenarnya yang diskenariokan itu adalah ketua caretaker itu yang menjadi ketua umum PDI nantinya. Oke, terus kemudian kita rame-rame mengusung Bu Mega untuk menuju ke Surabaya. Belum ada rekomendasi dari Alek
Asma Subrata selaku ketua DPD. Kami tinggal di rumahnya Gendeng Pamungkas, tokoh paranormal saat yang terkenal itu. Ya, Ya. ya waktu itu ada di sana ada Eros, ada Pak Taufik, ada saya, ada Rahadi itu, kemudian ada siapa lagi saya tidak hafal. Sampai menunggu kami berdua ini diminta oleh Bu Mega untuk mencari Alek itu, Pak, untuk minta surat tanda tangan rekomendasi. Kami datang ke Alek selalu berdalih, ini saya belum ditandatangani sama sekretaris. Kita datang ke sekretaris Pak Sitorus ngomong ini belum persetujuan dari ketua DPD. Pokoknya dipingpong terus. Akhirnya kan, nah ini saya tidak tahu persis, tapi waktu informasi yang kami di Gendeng Pamungkas itu, karena Eros ada di situ, itu nelpon barangkali nih, karena isunya yang berkembang, waktu itu menelpon Mas Tommy. Mas Tommy itu kan dekat dengan Alek, Asma Subrata. Sama-sama mau balap mobil kan, untuk supaya Alek mau tanda tangan lah rekomendasi itu. Dan akhirnya memang betul. Jadi Alek akhirnya, oke, saya siap tanda tangan kalau saya mau bertemu 4 mata dengan Bu Mega. Begitu dia syaratnya begitu. Oke. Di situ Mas Tommy ada pengaruhnya. Nampaknya ya, memberikan dukungan kepada Bu Mega supaya Alek mau tanda tangan. Ini selentingan-selentingan ya. Saya tidak menjelaskan langsung karena saya juga sibuk saat itu ya. Jadi akhirnya Bu Mega menugaskan kami untuk mencari tempat ruangan di hotel di Surabaya untuk mempertemukan antara Bu Mega dengan Alek untuk tanda tangan untuk 4 mata itu, diskusi 4 mata. Akhirnya ketemu di Hotel Elmi di Surabaya. Di sana mungkin barang sekitar 1-2 jam itu akhirnya mau Alek tanda tangan. 30 menit sebelum KLB ditutup, Pak. KLB ditutup artinya untuk utusan ya, untuk masuk ke dalam asrama itu. Iya. Kalau dia tidak datang maka dianggap deadline-nya gitu. Akhirnya tanda tangan, cepat-cepat kami menghantarkan Bu Mega ke arena kongres di Asrama Haji Sukolilo. Kemudian di sana diterima, didaftarkan, mau masuk rame-rame menuju ke lantai 2 di asrama itu. Nah, di sanalah didampingi oleh Ratna Purnami, Ketua DPC PDI Jakarta Selatan dan utusan sekaligus utusan juga, sama ada Nuning Kertopati, mungkin pernah dengar nama itu. Susaning Tias Kertopati ya, itu yang sekretarisnya Bu Mega juga yang mulai dekat saat itu. Kemudian saya dan Rahadi itu juga berada di situ di ruangan beliau di lantai 2 itu. Karena Nuning apa? itu yang ahli militer itu ya. Nah, betul. Iya. Betul. Nah, kalau mau ditanya beliau saksinya lah. Beliau saksinya. Nah. Terus. Nah, kan saya kecuali wartawan, karena saya juga pelaku dan terlibat politik praktis, saya menjadi tim suksesnya Bu Mega. Tapi saya masuk arena kongres dengan ID card wartawan. Ya, jadi karena memang saya ditugasi untuk menjadi penyambung lidah antara posko di luar, poskonya Pak Taufik dan Pak Cipto dan Pak Dimyati untuk memberikan masukan-masukan pada Bu Mega yang ada di dalam tadi. Saya keluar masuk. Nah, keluar masuk kan di sana kan. Nah, kemudian kongres dibuka oleh Rudini di hotel di kota Surabaya. Dibuka. Selesai, kemudian utusan-utusan semua kembali ke asrama haji. Ya, sidang pertama dimulai paripurna dipimpin oleh Edwin Sunawar Sukowati sebagai ketua sidang. Saya ikut menyaksikan karena saya wartawan, saya meliput sambil melihat situasi perkembangan untuk melaporkan ke posko ya. Nah, ketika sidang pertama dibuka oleh Edwin itu dimulai, diberi kesempatan untuk pemandangan umum dari masing-masing cabang. Tidak setiap cabang diizinkan, tapi perwakilan saja. Satu kelompok. Ya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, misalnya seperti itu. Nah, beberapa pemandangan muncul selalu menyebutkan meminta supaya kongres ini menerima calon ketua umum PDI, yaitu Ibu Megawati Soekarnoputri, untuk segera ditetapkan menjadi secara aklamasi sebagai ketua umum PDI. Nah, itulah kaget kan membuat pendukung-pendukung Latif, termasuk ketua rapat dan termasuk aparat-aparat yang disusupkan oleh pemerintah untuk menjaga di dalam sidang tadi, orang-orang sospol atau saya tidak tahu ya, itu ada di sana. Ini situasi ini kalau ini dibiarkan membahayakan. Ini akan secara aklamasi Megawati terpilih secara sah, secara de jure nantinya. Maka dibuatlah kekacauan. Listrik dimatikan, mikrofon direbut,
melempar kursi, pokoknya dibuat kacau lah. Nah, ini menjadi alasan ketua sidang untuk menyatakan bahwa si suasana tidak kondusif. Maka rapat saya nyatakan skorsing. Dia gitu, lalu skors kan. Utusan semua masuk ke ruangan masing-masing. Nah, saat itulah tidak pernah terjadi rapat lagi sampai akhir KLB tadi. Sampai akhir yang hanya 2-3 hari itu. Tanggal 2 sampai 5 ya, Desember. Nah, di sela-sela itu, ini karena saya juga sangat gusar dengan kondisi itu, melihat di lapangan, kok ini banyak pendukung-pendukung Mega yang sudah pada angkat koper, sudah pada mau pulang itu. Padahal Kongres belum selesai, udah bingung, udah resah lah, gelisah lah. Saya tidak lapor kepada Bu Mega, saya secara tidak tahu ya, saya spontan saja. Intuitive. Saya mencari ke studio pengumuman itu, saya ambil mikrofon, saya mengatakan, saudara-saudara sekalian, para pendukung-pendukung setia Ibu Megawati, saya diutus oleh Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menyampaikan kepada Anda sekalian supaya tetap tinggal di ruangan masing-masing. Lancang mengatasnamakan. Saya mengatasnamakan ini betul, secara lancang saya, karena saya melihat situasi, waduh, sangat tidak sangat tidak saya kondusif. ingin sama Megawati segera terpilih kan. Kalau ada rapat kan segera terpilih gitu. Ternyata kan tidak ada rapat-rapat, itu membuat para peserta itu menjadi resah, jadi pengen pulang gitu ya. Nah, ya untung ketika saya ke studio itu masih on itu mikrofonnya itu. Nah, itu didengerin oleh semua kamar di ruangan, Pak. Bahkan panitia pun kaget, ini siapa yang mengumumkan ini kan? Maka ketua panitia keamanan di bidang keamanan namanya Pak Sudiro itu langsung masuk ke ruang studio, saya masih pegang itu, langsung direbut. Saya hampir ditangkap, ya, saya melarikan diri. Saya cepat-cepat melarikan diri, untung saya sudah mengatakan begitu kepada khalayak peserta. Saya langsung ke kamarnya Bu Mega, saya bilang, Bu, saya mohon maaf tadi saya mengatasnamakan Ibu Megawati untuk menenangkan keresahan para peserta ini. Kaget beliau, terkejut. Kamu berani sekali, ini berbahaya bagi keselamatan jiwa kamu. Kamu jangan pergi kemana-mana. Kamu sekarang sembunyi di kolong tempat tidur saya. Jadi saya disuruh. Iya, jadi begitu selesai itu saya lapor itu, lalu saya tidak boleh keluar kemana-mana. Ini berbahaya untuk kamu. Saat itu kan sangat kuat, Pak. Pemerintahan sangat kuat. Orang bisa hilang. Orang bisa hilang begitu saja, dilempar ke tengah laut sudah nggak ada ceritanya. Tidak ada urusannya. Jadi handphone saya matikan, saya disuruh sembunyi di kolong tempat tidur Bu Mega, artinya di ruang sebelah. Saya tidak boleh keluar sampai kongres selesai. Sehingga kemudian teman saya Rahadi inilah yang wartawan pelita yang menjadi penyambung lidah antara Bu Mega dengan posko di luar tadi. Nah, kemudian menjelang penutupan KLB itu Pak Bimantoro selaku Kapolresta Kota Surabaya itu masuk ke dalam sambil membawa mobil itu lalu mengumumkan, saya minta para utusan kongres segera siap-siap karena izin pelaksanaan kongres segera akan berakhir. Nah, melihat situasi itu tentu teman saya Pak Hadi untuk meminta nasihat gimana nih sebaiknya Bu Mega harus seperti apa gitu. Nah, lalu karena saya tidak berani keluar, saya ada di dalam. Jadi Bu Mega meminta pada Pak Rahadi ini untuk mengumpulkan semua utusan itu untuk berkumpul di satu halaman di mana Ibu ada di atas, kemudian Ibu turun di situ memakai toa itu meminta saudara-saudara para pendukung saya yang saya cintai dan saya banggakan, ini kongres akan segera berakhir. Saya minta supaya Anda tidak melakukan keributan, pulanglah dengan tenang, dengan gusar, dan pokoknya jangan membuat keributan. Lalu dengan ini saya menyatakan saya de facto ketua umum PDI. Nah, tidak ada wartawan kecuali kami dengan Rahadi kan, saya dengan Rahadi. Nah, itu wartawan kan dicekal, Pak. Jadi ketika melihat ternyata wartawan itu mendukung Mega, kan kami dicekal. Tidak boleh meliput itu. Dan waktu beliau bilang begitu, Anda beritakan. Beritakan. Makanya
Itu saya sebagai wartawan Surya, saya kirimkan ke harian Surya. Surya tuh melejit baru pertama kali itu dari 10.000 menjadi 100 atau 200.000 oplahnya itu. Dan kemudian juga kan saya sebarkan juga ke koran-koran lainnya kan. Semua koran itu menulis judulnya Megawati de facto Ketua Umum PDI. Wah. Kan begitu. Ya, kayak saja. Ya. Nah, wah, keren. tapi Gila tetap ya. saja. Jadi beliau memproklamirkan dirinya, Memproklamirkan diri, Kak. mendeklarasikan Ya. dirinya. Ya. Berani kali dia. Oh berani ya, itulah makanya itu ya mungkin kekuatan dari atas ya, untuk Ya, inilah mengatakan begitu ya perubahan. LPDI Perjuangan itu. Nah, belum sampai ke perjuangan. Belum sampai. Ini masih PDI. Nanti perjuangannya setelah Kuda Tuli, Pak, ini masih panjang ceritanya ini. Nanti ketika peristiwa Kuda Tuli 96 itulah. Jadi, nah pulanglah kami dari Surabaya. Pokoknya pemerintah menganggap Kongres KLB gagal. Belum terpilih sebagai ketua, tetapi berita yang lain semua media menyatakan Megawati de facto ketua umum. Nah, kemudian pemerintah menetapkan Kongres harus dilanjutkan dengan Munas di Kemang akhir Desember, itu awal Desember ya. KLB-nya awal Desember, kemudian Kongres yang gagal ini dilanjutkan di Munas di Kemang, di Hotel Kemang. Nah, Pak Hendro Priyono ditugasi oleh Panglima untuk mengamankan jalannya Munas itu. Nah, pemerintah menganggap bahwa ya itu hanya pernyataan ketua umum PDI de facto itu nggak dianggap lah. Itu nggak dianggap lah, kosong lah itulah. Ya. Pokoknya anggap pemerintah belum menetapkan PDI belum berhasil memilih ketua umum. Oke, terus. Ya? Nah, terus kemudian waktu itu Pangdamnya DKI itu adalah Pak Hendro Priyono. Pak Hendro Priyono ditugasi oleh Pak Faisal Tanjung selaku Panglima untuk mengamankan Munas tadi. Nah, mengamankan itu mensukseskan sidang Munas tadi. Nah, Munas itu dihadiri oleh Ketua DPD seluruh Indonesia. Oke. Ya, Ketua DPD. Kalau KLB itu Kongres itu utusan cabang-cabang, kalau ini ketua-ketua DPD ya. Nah, Pak Rudini diganti dengan Pak Yogi Mehmet. Oh, iya. Nah, kemudian dengan Dirjen Sospolnya Pak Sutoyo NK atau Pak Gendon Mulyono gitu, saya tidak ingat persis saat itu ya. Dan itu memang sebenarnya menskenariokan ini pokoknya Mega itu dicekal, nggak boleh jadi. Dia jangan sampai jadilah istilahnya gitu. Ya. Yang mendapat dukungan dari Cilangkap, ya istilahnya begitu ya saat itu adalah Budi Harjono dan Latif Pucuk-Sati. Dua-duanya itu mengklaim saya sudah mengantongi restu dari Cilangkap begitu. Untuk Munas itu. Ya memang kalau tidak ada perlawanan dari Bu Mega, saya kira di antara dua itulah pasti akan terpilih ya. Tetapi kan kenyataannya lain. Nah, ini ketika saya wawancara dengan Pak Hendro di Plaza Senayan, di Senayan CT, karena saya menulis buku ini, saya wawancara beliau. Saya mau tanya Pak Hendro, bagaimana akhirnya Bu Mega bisa terpilih di Munas itu? Nah, dia cerita kepadanya, Pak Yosep, terus terang saja ya, saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya saya ini simpati dengan keluarga Bung Karno. Ya. Saya sudah berteman dengan Guntur. Kemudian saya dulu sering diajak bapak saya untuk melihat wayang kulit di sana. Dan ketika Bung Karno itu berpidato untuk mengundang para pemuda untuk membebaskan Irian Barat, saya mendaftar diri menjadi tentara. Jadi kekaguman saya pada Bung Karno itu sudah lama dan itu tidak diragukan. Saya ini menganggap sebenarnya Kongres PDI di Surabaya itu sudah selesai. Sebenarnya de facto Mega itu memang sudah terpilih menjadi ketua. Tapi kan itu dalam hati saya ya. Iya, tapi kan dia dapat perintah untuk memblokir. Nah, tidak tahu bahwa ternyata hatinya Pak Hendro itu berada di Mega. Iya. Itu tidak diketahui oleh pimpinannya ya. Cilangkap. Ya, kemudian juga termasuk. Nah, pada suatu saat beliau cerita kepada saya nih,
Akhirnya Pak, saya ketahuan. Ternyata saya pendukung berat ini. Maka, wah ini berbahaya kalau diteruskan di Jakarta, maka Mega akan terpilih. Kalau Munas diteruskan di Jakarta, Mega akan terpilih. Maka ada rencana saat itu, bahkan sudah diputuskan, untuk Munas dipindah dari Jakarta ke Jawa Barat. Ya, supaya apa? Supaya Mega tidak terpilih. Karena menghindari Pak Indro itu yang mendukung beliau ini. Nah, tapi dia merasa dan dia ingin mensukseskan beliau kan untuk menjadi ketua. Maka, waduh, ini gimana ya? Dia cerita sama saya. Saya akan tanya langsung kepada Pak Harto. Saya akan tanya langsung pada Pak Harto. Nah, ini yang menarik. Saya telepon sama Dan Lanut di Halim. Tolong Pak Dan Lanut, nanti kalau Pak Harto sedang mancing, saya diberitahu ya, saya ingin sowan pada beliau. Akhirnya suatu saat betul Pak Harto mau mancing, dia ditelepon sama Dan Lanut, ini kesempatan, saya datanglah ke Halim. Saya datang dan mengatakan apa adanya kepada Pak Harto. Yang pokoknya Bapak, saya ingin meminta arahan ini. Sebagaimana diketahui bahwa saya ditugasi untuk mengamankan Munas PDI di Kemang, di Hotel Kemang. Sejatinya bagaimana sebenarnya Bapak ini terhadap Bu Mega. Nah, dia mengatakan, Pak Harto menjawab dengan sangat ringan. Aduh, hal itu kamu risaukan itu bagaimana? Itu masalah kecil. Dia bukan apa-apanya Golkar gitu. Biarkan saja lah. Biarkan saja. Siapa yang terpilih terserah saja. Wah, kan Pak Indro merasa mendapat dukungan bahwa tidak ada masalah beliau ini. Akhirnya dia tetap ngotot, Pak. Tetap ngotot. Saya ditugasi oleh Panglima, dan saya sudah minta bukan doa restu, tapi minta pendapat dari beliau, dan tidak ada masalah di Kemang. Maka saya tetap ngotot, saya tetap mempertahankan. Akhirnya berlangsunglah kongres itu di Kemang dengan pertolongan Kopassus Pak Agung Gumelar dan Pak Haris Sutewo sebagai komandan di lapangan untuk mengamankan jalannya sidang itu. Terpilihlah Megawati menjadi ketua umum, tetapi DPP-nya itu blended, campuran dari lawan-lawan politik dia juga. Ya, ada kelompok 17, ada adiknya Alex Asus Brata, namanya Neneng Denda Wacana, ada kemudian masuk Pak Laksamana, Pak Krikiangi, sekjennya adalah Alek Lite. Nah, orangnya Bu Mega itu hanya Alek Lite sama Suparlan dan Mangarasiaan. Yang lain itu praktis orang-orang nantinya akan menusuk dari belakang ketika 96 nanti itu, ketika diperintahkan itu. Nah, kemudian terpilih secara formal Megawati ketua umum PDI de facto dan de jure di dalam korannya itu. Oke. Terus? Ya. Nah, kemudian setelah resmi formal dia terpilih menjadi ketua umum PDI, kemudian beliau tahun 94 melakukan konsolidasi ke seluruh Indonesia, melakukan konverda untuk memilih ketua-ketua DPD, dan begitu, ketua DPD. Dan saya sebagai sekretarisnya Bu Mega untuk bidang media, saya selalu ikut mendampingi beliau dari Aceh sampai ke Merauke, tidak pernah absen, karena saya selalu mendampingi beliau untuk urusan pemberitaan, kemudian urusan tiketing, untuk mengatur perjalanan beliau, kemudian untuk mengurus hotel, dan beliau selalu didampingi kalau tidak oleh Fatimah Ahmad atau Hera Tarto Sudiro, Bu Hera, istrinya Pak Tarto Sudiro, atau Bu Ratna, dan itu kurang yang selalu mendampingi beliau. Dan saya mengajak 2 atau 3 orang wartawan dengan biaya dari Pak Taufik di pompa bensin itu untuk mengongkosi wartawan-wartawan itu, dan kami selalu melakukan pemberitaan untuk disebar ke seluruh koran-koran di Jakarta maupun di daerah. Dan istilahnya NB ya, kalau sudah terbit ya saya akan beri imbalannya lah begitu. Saat itu ya, jadi akhirnya memang konsolidasi itu yang terjadi, Pak. Saya menyaksikan sendiri, dan bagaimana animo masyarakat dan rakyat itu menyambut Mega datang ke daerah itu luar biasa.
Selalu penuh sesak di gedung itu, ramai dan sambutannya luar biasa. Dan itu di luar dugaan dari Pak Harto ya, bahwa kecil gitu kan. Ya, itu tidak berpikir sampai ke sana. Tidak berpikir sampai ke sana. Bahwa ternyata rakyat itu sudah lama memendam. Ya, rindu kan. Ya, perubahan dan tokoh berani perjuangan itu. Nah, namun sebelum konsolidasi itu kan memang DPP supaya sah dan resmi meminta waktu untuk melakukan audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri. Akhirnya diterima, Pak Yogi Mehmet menerima kehadiran tim DPP itu, pengurus DPP untuk silaturahmi, untuk audiensi. Kemudian berikutnya ke Pak Harto, diterima juga. Itu Anda hadir? Ya. Anda hadir? Itu wartawan istana, kita tidak boleh. Tapi jadi, Anda saya di luar. Ya gimana? Ceritanya gimana, Pak? Jadi begini, ketika meminta waktu untuk ketemu Pak Harto itu susah sekali. Artinya masih mungkin dibatasin ya, atau dicekal-cekal. Itu di dalam persiapannya itu bukan kelihatannya, tetapi memang benar bahwa menghubungi Mbak Tutut untuk minta izin supaya dibukakan pintu untuk bisa silaturahmi. Kebetulan kan ulang tahunnya bersamaan dan ya istilahnya sama-sama anak presiden dan sebagainya. Akhirnya memang dibuka pintu. Akhirnya Pak Harto memang berkenan menerima DPP itu. Dan waktu menerima itu apa? Ada cerita itu bagaimana sikap Pak Harto? Apakah? Oh, sangat smile ya, sangat tidak ada persoalan ya. Baik sekali, foto bersama dengan beliau itu tidak ada masalah, baik-baik saja. Makanya dengan tenang Bu Mega keliling seluruh Indonesia itu untuk konsolidasi, Pak Jaya. Jadi sebetulnya pasti Mbak Mega terhadap Pak Harto hormat, bagus kan? Hormat ya. Ya semula kita berpikir seperti itu, bahwa Pak Harto mencekal Bu Mega, ternyata tidak. Nah sebenarnya. itu tidak, Pak. Itu hanya sekitarnya saja. Wawancara ini itu sangat berarti untuk mengoreksi. Ya, tidak ada perselisihan atau permusuhan dari Pak Harto dengan Bu Mega, itu tidak ada sebenarnya. Ya kalau memang terjadi ada ganjalan kan pasti tidak dihabisin toh, Pak. Iya. Jadi waktu itu kan bahkan diizinkan untuk selalu keliling seluruh Indonesia. Tidak ada masalah. Dan Mbak Tutut pun hubungannya baik dengan Mbak Mega ya. Kalau beliau kan bisa menghalangi kan waktu kemudian setelah perkembangan berikutnya mungkin saya tidak tahu ya. Mungkin berdasarkan bisikan-bisikan dari orang-orang sekitar bahwa ini berbahaya ini kalau nanti dibiarkan terus. Pemilu 97 itu kalau dibiarkan PDI akan mendapatkan suara mayoritas, akan bisa mengalahkan Golkar kan begitu kan PDI. Waktu itu masih 3 Pak, masih Golkar, PDI dan P3. Ini kan berbahaya ini. Sementara kan kebijakan single majority akan terganggu kan nanti kan begitu. Maka mungkin menurut masukan-masukan dari orang-orang sekitar. Ya, orang-orang sekitar itu atau penasihat-penasihat politiknya itu bagaimana ini harus dihentikan ini Bu Mega ini. Nah, makanya ketika tahun 96 melihat menjelang pemilu 97 itu kan ada upaya untuk menghentikan langkah Mega kan, tapi tidak ada tokoh yang sekaliber Bu Mega untuk mengatasi Bu Mega. Iya. Ya, saya diceritain sendiri sama Bu Fatimah Ahmad, itu tokoh yang dihormati oleh PDI itu, Singapodium bahkan dia katakan demikian. Dek Yosep, saya ini diminta oleh Cilangkap untuk maju sebagai ketua umum PDI untuk Bu Mega gitu. Tapi saya tidak sampai hati karena saya sudah tidur sekamar dengan dia. Saya akhirnya menolak saya untuk diminta untuk menjatuhkan Bu Mega kan gitu, maksudnya menurunkan Bu Mega gitu. Kemudian ya tidak ada yang lain kecuali Suryadi yang sudah masuk kotak, sudah ditinggalkan, sudah dibenci oleh pemerintah,
dibaikin lagi, diangkat lagi dari masuk Iya, kotak padahal lagi. Suryadi dulu yang merekrut Taufik dan semua kan. Iya, itu yang merekrut itu. Nah, Pak Suryadi pun juga tidak bisa lain ya, karena ini mungkin tidak tahu ini permintaan dari Iya. sang penguasa untuk. Iya. Nah, sebagai politisi yang memang cerdas, beliau mengatakan Maka begini. disitulah kuda tuli. Ya, jadi beliau mengatakan bahwa Munas itu belum sah 100%. Itu harus dilaporkan pada Kongres Medan. Maka PDI akan menyelenggarakan kongres untuk mengundang DPP Bu Mega untuk datang mempertanggungjawabkan hasil Munas tadi. Nah, tentu Bu Mega dan DPP kan berpikir, ini rekayasa saja. Iya, ngapain ini? Rekayasa saja, kenapa saya harus Wong mempertanggungjawabkan? sudah beres kan. Sudah beres kan begitu kan. Kan di, Pokoknya dipaksa lah. Dipaksa untuk tetap kongres PDI di Medan. Pada bulan Juni 96. Nah, lalu terjadi kebingungan kan di antara warga PDI maupun juga DPP pun. Nah, DPP yang kemarin dimasukkan untuk menjadi DPP-nya Mega pada Munas itu pada mengkhianati, pada mundur kan, pada mengikuti kemauan ya, termasuk semuanya ya, sampai itu Gary Batemoy, kemudian orangnya Yusuf Meruk, kemudian mungkin saya lihat Pak Kwek ya juga ini, dan serangan-serangan terhadap keluarga Bu Mega, keluarga itu kuat sekali. Itu isu-isu tentang bersih lingkungan dimunculkan lagi ya. Termasuk orang-orang setianya Bu Mega kayak Pak Sidi, kemudian kayak Dr. Safei yang ada di dalam tim sukses tadi pun ikut mengkhianati juga, ikut ya pokoknya mengikuti yang maunya Suryadi. Ya, yang mauan Suryadi tadi. Tetapi ternyata memang kalau arus bawah itu cabang-cabang itu tetap loyal pada Bu Mega. Sehingga hanya sekelompok orang saja, sehingga utusan-utusan itu rata-rata memang itu adalah rekayasa saja gitu, untuk hadir di sana itu, untuk hadir di kongres tadi. Nah, itulah kongres dibuka di Medan, dan kemudian saya ditugasi Kompas. Saya sudah di Kompas tahun 94 itu, 96 itu saya sudah di Kompas. Saya dikirim oleh Kompas untuk meliput kongres PDI di Medan itu. Wah, saya harus mengikuti Kompas karena saya kan pegawai Kompas. Saya ke sana, ternyata saya dicekal. Dicekal, tidak boleh meliput. Oh, ini orangnya Mega ini. Jadi saya tidak diberikan ID card, saya dipaksa untuk kamu harus segera pulang ke Jakarta. Akhirnya saya pulang. Saya lapor ke Mbak Mega, saya dicekal sama Kongres PDI. Ya udahlah, sama-sama aja kita di sini di Kebagusan. Nah, kemudian kita sama-sama menuju ke kantor DPP. Ketika kongres dibuka, kami melakukan demo dipimpin oleh Sopan Sopian untuk berjalan kaki dari Diponegoro menuju ke istana melalui Gambir. Ya, di sanalah terjadi bentrok antara aparat Kostrad menghantam kami yang demo menentang berlangsungnya Kongres Medan itu. Akan terjadi yang namanya peristiwa Gambir. Itu peristiwa Gambir itu belum kuda tuli? Belum Pak. Belum. Peristiwa Gambir itu karena kita memprotes PDI Medan itu berlangsung kan. Akhirnya kan kita mundur, bubar kan. Oke. Bubar. Kuda tulinya kapan ini? Nah, kuda tulinya kemudian ketika terpilih di sana Suryadi sebagai ketua umum dan pemerintah mengakui keabsahan PDI Suryadi, ya. Nah, kemudian kan berhak untuk menduduki mengambil alih kantor Diponegoro. Kan begitu. Iya. Nah, Bu Mega kan bertahan, kami tidak, kami yang sah. Maka diadakanlah mimbar bebas namanya di halaman gedung Diponegoro itu. Mimbar bebas intinya mengkritik pemerintah Orde Baru. Di sana ada Aberson Malaysia Aluhu, ada Mangara, ada Sabam, ada Parlan untuk berpidato lah, siapapun berpidato, Permadi dan sebagainya. Permadi ikut ya? Sudah ikut di sudah ikut kita waktu itu. Nah, kami tetap bertahan di sana lah. Nah, kemudian tentu itu ada. Saya selalu di situ, Pak. Okay. Karena kita harus dapur umum untuk membantu
Kecuali pemberitaan kan saya kan harus nulis berita juga. Sebagai wartawan kan saya tetap harus nulis kan. Tetapi juga dalam upaya sebagai mendukung Bu Mega itu kan tetap mendampingi beliau terus di situ. Ya kemudian suatu saat terdengar isu bahwa akan diserbu oleh kelompok Suryadi pada hari itu gitulah, tanggal 27 pagi itu ya, pagi itu. Kami diberitahu semua oleh Pak Taufik, oleh Bu Mega, jangan di sana ya, nanti tanggal 27 akan ada perebutan. Jadi ya, saya juga meninggalkan lokasi itu untuk tidak di situ lah. Betul memang kemudian warga PDI Suryadi yang dipimpin oleh sekjennya itu Butu Tapea ya, itu menyerbu kantor DPP Secara fisik merebut lah pagi-pagi itu. pakai Ya senjata apa? Pendungan, tetapi kan yang terjadi sebenarnya banyak orang memberikan kesaksian semuanya pakai ikat kepala dan ya saya di luar waktu itu terjadi masih keributan tuh, saya ada di depan gedung tapi di rumah depan itu. Jadi serangan-serangan itu ya ini orang-orang yang tidak jelas lah. Orang yang tidak jelas untuk ikut. Ya pokoknya ada serbuan. Dia serbuan, kemudian ya memang betul-betul situasi jadi chaos ya. Karena orang yang bertahan di dalam itu kan masih gelap, masih tidur kan, masih. Jadi saya tidak tahu. Banyak yang memberikan kesaksian itu keluar masuk ambulan untuk. Tapi tidak ada berita tentang korban kan, nggak ada. Hanya luka-luka saja kan begitu. Ditangkaplah 126 orang yang ada di situ yang mempertahankan kantor itu. Yang mempertahankan malah ditangkap. Loh, ditangkap. Ya dianggap kan liar kan ya. Dianggap bahwa ini kan gedung ini miliknya PDI yang sah kan gitu. Jadi akhirnya kan memang itu. Nah kemudian kan waktu itu saya dapat ceritaan dari teman sahabat kita bersama Pak Sandiawan Sumardi. Yeah. Ada juga anak-anak muda yang kemudian protes. Loh, iya. Jadi ketika itu terjadi, iya, massa atau rakyat yang tidak suka dengan peristiwa penyerbuan itu kan melakukan demo dan pembakaran itu di Salemba, kemudian di sekitar Jakarta lah ada beberapa lokasi kebakaran dan beberapa lokasi di tempat lain juga lah. Ya itulah namanya peristiwa Kuda Tuli menjadi peristiwa 27 Juli itu. Dan itu boleh dikatakan itu lahirnya PDIP. Ya belum juga. Belum Pak saya. Intinya bahwa kita tidak diakui lah sebagai DPP. Akhirnya sudah dinyatakan organisasi yang tidak sah lah gitu lah. Ya akan begitu. Nah kemudian 97 pemilu berlangsung, Megawati namanya kita sebut PDI Promek ya, PDI Promega. Nah, jadi ada PDI Kerbau dan PDI Banteng. PDI Kerbau itu simbolnya untuk Suryadi, PDI Suryadi, dan PDI Banteng itu Mega. Jadi ada dua PDI kan, PDI Mega dan PDI Suryadi kan. Nah, itu boleh ikut pemilu dua-dua? Belum, begini. Jadi ketika 97 yang boleh ikut pemilu PDI-nya Suryadi. Kerbau. Yang Kerbau. Nah Bantengnya? Nah Bantengnya menyatakan kami tidak ikut pemilu, kami golput. Bu Mega menyatakan begitu, kami golput, kami tidak ikut. Golput itu juga PDI Banteng. Iya, kita tidak ikut pemilu. Bu Mega mengumumkan saya tidak ikut pemilu. Dan tapi saya membebaskan kepada pendukung-pendukung saya untuk memilih siapa. Kan memilih pasti memilih kan dua partai saja kan, PDI-nya Suryadi dan P3. Akhirnya suara Bu Mega itu mengarah kepada pada P3. Pada P3. Maka muncullah namanya istilahnya Mega Bintang. Jadi P3 itu mendapatkan limpahan suara dari PDI yang biasanya itu sekitar kursinya itu 50-an menjadi hampir 100 atau malah lebih dari 100 kursi saat itu, 97 naik itu. 100%. Nah, 97. Nah, kemudian 97 tidak ikut pemilu, P3, PDI cuma dapat 11. Turun Iya kan Banteng Kerbau. Kerbau itu hanya dapat 11. Terus nah 97 mulai krisis ekonomi kan Pak. Krisis moneter. Dengan 98 kemudian terjadi krisis moneter itu 97 dengan harga
dolar itu Iya, nilai iya, tukar oke. itu melonjak jadi 20.000. Iya, tahu gitu. Kemudian memuncak jadi Nah, kerusuhan kemudian Mei 98. ketidakpuasan dari masyarakat, mahasiswa ikut terlibat, Iya, terjun, kemudian terjadi peristiwa Mei, di 98. ya, kerusuhan Mei dan penculikan para aktivis-aktivis Iya. mahasiswa, kemudian eskalasi politik itu makin panas, krisis moneter, krisis ekonomi dan krisis politik kemudian. Kemudian akhir Mei kan Pak Harto mengundurkan diri, Oke. diserahkan pada Pak Habibie. Ya. Tanggal berapa? Tanggal 21 Mei kalau tidak salah. Enggak apa-apa ya, pokoknya 21 Mei 98 Pak Harto mundur, Presiden Habibie. menyerahkan kepada Pak Habibie. Oke. Nah, kemudian Pak Habibie lebih demokratis, Iya, membuka dia- peluang atau mendengarkan aspirasi mahasiswa, tuntutan reformasi, mahasiswa menyampaikan reformasi lah. Istilahnya sudah keluar kata reformasi tahun 97 itu, 98 itu. Dengan tuntutan pertama, bubarkan dui fungsi ABRI. Oke. Ya, pertama itu. Kemudian penegakan hak asasi manusia dan penegakan hukum. Oke. Berantas KKN. Oke. Berantas KKN, kemudian amandemen Undang-Undang Dasar. Oke. Amandemen itu tuntutan reformasi. Oke. Amandemen Undang-Undang Dasar, terutama pasal karet tentang pasal 6A itu yang memilih presiden dipilih oleh MPR tadi. Oke. Kedaulatan rakyat, itu yang Oke. ditekankan ke demokrasi lah, demokrasi, kebebasan pers dan hak asasi manusia. Itulah tuntutan reformasi dan meminta pemilu ulang. Meminta pemilu ulang, Pak Habibie mengizinkan bahwa pemilu akan diulang tahun 99. Tahun 99 mau diulang pemilunya. Jadi DPR itu terpilih hanya 2 tahun saja. DPR kemudian dibuka partai-partai baru. Maka muncullah beberapa 40 partai atau berapa itu kan. Kemudian Ya. Lahirlah. Nah, kemudian PDI Promek melihat peluang ini untuk ikut pemilu 99, sementara PDI secara notarial dan menurut Kementerian Hukum dan HAM itu, Kementerian Hukum saat itu yang sah adalah PDI Suryadi, maka kita tidak menggunakan PDI itu, tetapi kita harus ganti nama. Harus ganti nama. Nah, ganti nama. Nah, nama perjuangan itu, Pak, itu muncul di kalangan dalam diskusi di Kebagusan itu di antara Pak Taufik dengan almarhum Roy Bebianis, ya, kemudian juga ada Noviantika Nasution dan Bu Mega sendiri. Ya, istilahnya kami kan kita ini masih terus berjuang, Ibu. Nah, jadi saya kira lebih baik kita ganti nama dan namanya PDI Perjuangan kan gitu. Itu muncul di Kebagusan. Kemudian oleh tokoh-tokoh tadi yang saya sebutkan tadi. Kemudian akhir 98 itu PDI Promega itu mengadakan kongres di Bali. Di Padanggalah itu Bu Mega mengumpulkan massa ribuan itu, suatu alun-alun itu Bali merah total itu. Merah total. Di sanalah diumumkan bahwa PDI akan ikut pemilu 99 dan kita akan berganti nama. Akan mengusulkan nama baru gitu. 14 Februari tahun 99 dideklarasikan PDI berubah nama menjadi PDI Perjuangan di Stadion Utama Senayan. Itu juga didatangi oleh massa-massa dari berbagai kota. Merah itu di situ. Di sana diumumkan PDI ikut pemilu 99 dan kita namakan PDI Perjuangan. Nah, itulah kemudian kita ikut pemilu 99 itu, luar biasa dukungan masyarakat. Iya. Saya ditawari Bu Mega, "Di Yosep mau masuk DPR enggak gitu, ikut pemilu enggak?" Aduh, saya minta izin Pak Yaakob dulu, diizinkan atau tidak. Nah, ternyata Pak Yaakob dan Dewan Redaksi tidak mengizinkan saya. Tapi waduh, saya sudah terlanjur basah ini. Udahlah, saya memilih untuk jadi calon DPR lah. Nah, kemudian saya diberi pilihan, kalau kamu jadi caleg, kamu harus mundur dari Kompas. Kemudian saya mundur dari Kompas tahun 99. Saya maju menjadi calon DPR oleh Bu Mega. Saya ditugasi jadi calegnya di Kabupaten Cirebon. Terpilihlah saya 99 itu. Kemudian saya menjadi anggota DPR sampai 2019. Jadi 4 periode saya menjadi anggota DPR di
di Senayan itu di bawah pimpinan Ibu Megawati tadi. Nah, awal-awal 99 itu PDI meledak suaranya 33,7%, Pak. Iya. 153 kursi. Masih ingat saya. Mayoritas tuh. Iya, iya. Tetapi tidak serta-merta mengantarkan Bu Mega menjadi presiden. Karena waktu aturannya masih Dipilih oleh MPR. Ya. Oleh MPR, ketua MPR-nya adalah Amin Rais. Iya. Dan dia punya skenario Iya. untuk mengganjal Bu Mega. Pokoknya melalui poros tengahnya. Asal bukan Mega. Asal bukan Mega, mendukunglah menawarkan kepada Gus Dur menyambut langsung. Oke, saya mau. Jadi pemilihan, Pak, saya suasananya memilih presiden saat itu antara Bu Mega dan Gus Dur. Gus Dur dapat suara 373 anggota MPR dan Bu Mega 313. Nangis semualah kita. Bu Mega tidak terpilih menjadi presiden, Gus Dur yang terpilih. Terjadi keributan di mana-mana, di Bali, di Surabaya, di Surakarta, di mana-mana kebakaran. Protes rakyat bahwa kami memenangkan pemilu, kenapa tidak bisa menjadi presiden. Kan begitu. Nah, Bu Mega, kita semua yang kumpul di Hotel Hilton dengan Pak Taufik, Sobat Sufyan itu, wah, Sobat Sufyan paling keras. Kita tidak mau, kita tetap berada oposisi saja. Tapi saya dengan Pak Taufik, saya berpikir ini ya sudah kenyataannya demikian lah. Tetapi jangan sampai kita berada di luar eksekutif ya. Maka Bu Mega diharapkan menjadi wakil presiden. Wah, pertentangan keras antara kelompok yang tidak setuju Bu Mega jadi wakil presiden dengan yang setuju. Ya, saya termasuk yang mendukung Bu Mega harus menjadi wakil presiden. Nah, harus diambil itu peluang itu. Ya udahlah, akhirnya diputuskan maju menjadi wakil presiden dengan syarat PKB Matori Abdul Jalil waktu itu sebagai ketua umumnya mendukung nanti dalam pemilu, kan dipilih lagi wakil presiden itu. Dipilih kan calonnya ada Pak Amsahas, betul. ada Akbar Tanjung, ada Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi Bu Mega terpilih menjadi wakil presiden, suasana jadi kondusif. Nah, lalu beliau masuk menjadi wakil presiden. Nah, udah itu akhir daripada perjalanan awalnya ini tadi. Sejarah berdirinya PDIP Perjuangan dan terima kasih sekali Bapak menceritakannya lebih seru ketimbang film. Ya, artinya saya dengarkannya sampai terus deg-degan padahal sudah tahu maksudnya hasilnya kan, tapi saya nggak tahu riwayatnya itu terutama sikap Pak Harto itu. Itu bagus, indah sekali Pak. Saya sangat respect beliau. Ya, terima kasih Pak. Dan sama-sama Pak. Kami nggak punya apa-apa, tapi kami terima kasih, saya sudah diundang nih sudah. Luar tapi biasa. Pak, ada sedikit kenang-kenangan saja nanti buat koleksi Bapak dari Jaya Suprana Institute. Sangat sederhana. Terima kasih pada Dr. Yosef Umar Hadi yang telah berkenan menjadi narasumber utama pada acara gelar bicara Jaya Suprana Institute dengan tema sejarah lahirnya PDIP Perjuangan. Tepuk tangan untuk Pak Yosef. Terima kasih. Terima kasih.